Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat, meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Halo Care, selamat pagi. Dengan Olive, ada yang bisa dibantu? Kala Care, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap Melayani Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja kita kembali dalam program Syiar Ramadan, Ramadan Berkah untuk mendapatkan maghfirah dan juga rahmatnya.
Baik, Tribuners, senang sekali rasanya di episode ke-28 ini Kinan masih bisa menemani Tribuners dan juga pastinya Ustaz Sabarudin yang setia menemani kita semua dalam program Syiar Ramadan. Dan tentu saja program Syiar Ramadan ini bersama Kala Group dan juga Tribun Timur, edisi ke-28 hari ini kita sudah mengusung satu tema yang nantinya kita akan bahas bersama Ustaz Sabarudin, yakni sifat-sifat penangkal api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Jika kita melihat dari tema, betul-betul memang ada beberapa sifat yang sepertinya harus kita pelajari, harus kita terapkan, bahkan harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita, di mana dunia ini sebagai tempat kita persinggahan, agar kelak ketika kita berpulang ke Rob ataupun juga kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki sifat-sifat yang dimana kita bisa menangkal api neraka. Mungkin langsung saja saya mau menyapa dulu narasumber kita yang selalu setia menemani kita, ada Ustaz Sabarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Ustaz di 28 episode hari ini? Tentu saja di 28 Ramadan, gimana nih? Puasanya lancar, aktivitas gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tetap semangat di puasa ke-28 dan ini merupakan 10 terakhir bulan suci Ramadan, yaitu Idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Hampir berbarisan dengan tema kita pada sore hari ini. Betul, apalagi kalau kita lihat ini kita sisa menghitung hari untuk menantikan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan untuk seluruh umat Islam, hari yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, untuk itu mungkin langsung saja Tribuners kita akan mendengarkan sebenarnya Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan sifat-sifat penangkal api neraka? Ternyata api neraka bisa ditangkal juga ya, berarti surga juga bisa untuk dicapai. Mungkin langsung saja, silakan Ustaz Sabarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu hubungan kita kepada Allah secara vertikal dan juga hubungan kita sesama manusia. Banyak orang yang sempurna dari ibadah kepada Allah, akan tetapi kurang sempurna muamalah sesama manusia, maka ini juga tidak bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Betapa banyak dalam hadis Rasulullah SAW orang yang memiliki amalan yang cukup baik, akan tetapi penerapan amalan tersebut di luar ibadah itu tidak maksimal, maka tidak bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Iya. Rasulullah SAW suatu ketika mengumpulkan para sahabat kemudian mengatakan akan lewat seseorang ini penghuni surga. Tidak lama kemudian pemuda itu lewat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok seperti dia calon penghuni surga? Dilihat dari segi pakaian, dia bukan ahli sedekah. Dilihat dari segi perawakan, dia bukan ahli ibadah. Iya. Maka salah seorang sahabat mengikuti perjalanan sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah tersebut sampai di rumahnya. Ketika meminta izin untuk bermalam di rumah tersebut, ternyata sahabat yang bermalam tersebut tidak menemukan amalan yang istimewa. Amalan biasa-biasa saja. Salat lailnya kadang ditinggalkan, salat duhanya pun sesekali dilakukan. Maka muncul dalam perasaan sahabat tersebut bahwa kalau dilihat dari amalan yang kami lakukan sebagai sahabat Rasulullah itu jauh lebih banyak. Tapi kok Rasulullah SAW mengatakan bahwa inilah calon penghuni surga. Nah, sehingga sahabat tersebut langsung mengungkapkan, sebenarnya saya ini bermalam untuk mengetahui amalan seperti apa yang Anda lakukan, sehingga memiliki keistimewaan yaitu termasuk penghuni surga. Maka orang tersebut mengatakan salah satu amalan yang dilakukan adalah bahwa sebelum tidur selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang dijumpai pada hari itu. Kalau kita melihat redaksi dalam Al-Quran, itu tidak ditemukan kalimat meminta maaf.
tapi yang ditemukan adalah kalimat memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu jauh lebih berat dibandingkan meminta maaf. Maka dalam konsep memaafkan ini harus ada dua. Ini konsep dalam Al-Quran, yaitu fa'fu wasfahu. Fa'fu itu memaafkan, wasfahu melupakan. Banyak orang yang bisa memaafkan, tapi belum tentu dia melupakan. Iya. Terkadang ada ibu-ibu mengatakan bahwa maafkan maki suami tak. Dia mengatakan saya maafkan, tapi tidak bisa saya lupakan. Berarti belum memaafkan. Ya belum memaafkan. Karena dua ini yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Al-Quran dikatakan fa'fu wasfahu, yaitu maafkan dan juga lupakan. Makanya wasfahu itu diambil dari kata tasafaha. Orang ketika bertemu kemudian bersalaman, ternyata dosa-dosanya itu berguguran. Makanya anak ketika bertemu dengan orang tuanya dia bersalaman, maka dosa-dosanya itu berguguran. Seorang istri ketika meminta maaf kepada suaminya, kemudian dia ambil tangannya, berjabat tangan, maka dosa-dosanya itu berguguran. Maka itu dari safha, tasafaha, suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Oke, lembaran yang lalu yang penuh dengan onak dan duri, yang penuh dengan kesalahan-kesalahan, itu dirobek kemudian dibuang dan membuka lembaran yang baru. Nah, tentunya ini berkaitan dengan amalan atau sifat. Nah, kalau kita melihat judul pada sore hari ini, yaitu 4 sifat yang menjadikan manusia terhindar dari api neraka. Iya. Atau kita mengatakan dia mampu untuk menangkal dirinya untuk tersentuh, jangan masuk, tersentuh dari api neraka. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ala ukhbirukum biman tuharamu alaihin nar." Apakah mau aku beritahukan tentang golongan-golongan manusia yang terhindar dari api neraka? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin." Jadi ada 4 golongan ini. Ketika manusia memiliki sifat ini, maka haram baginya tersentuh api neraka. Artinya api neraka ini malu menyentuh orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Maka kalau kita melihat dalam urusan dunia, kalau Allah menghendaki, ya api itu sifatnya membakar. Ya, tapi kalau Allah menghendaki, boleh-boleh saja api itu menjadi sifatnya adem atau dingin. Bukankah ketika Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api yang berkobar, tapi tak sehelai pun ya rambut ya dari kulit Nabi Ibrahim itu yang tersentuh dari api neraka. Nah, ini tidak mustahil bagi Allah bahwa orang-orang yang memiliki keempat sifat ini itu haram baginya disentuh oleh api neraka. Ya, api neraka ini malu untuk menyentuh orang-orang yang memiliki keempat sifat tersebut. Nah, sebelum kita masuk keempat sifat tersebut, terlebih dahulu barangkali mengatakan bagaimana cara Allah menyiksa syaitan. Ya, syaitan ya diciptakan dari api, kemudian dibakar dengan api dalam api neraka. Berarti dia tidak merasakan sama-sama api. Sama-sama api. Ini pernah ditanya oleh seorang imam yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal langsung dia tonjok itu orang yang bertanya. Iya. Kemudian dia mengatakan, apa yang Anda rasakan? Dia mengatakan, saya merasakan sakit. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kok bisa Anda sakit sementara yang kulit saya yang menonjok ini kulit dan yang dikena kulit. Sama-sama kulit tapi merasakan yang namanya sakit. Sama dengan syaitan ketika dimasukkan dalam api neraka juga akan merasakan yang namanya kepedihan dan azab. Nah, golongan yang pertama yaitu kullu hayyinin. Hayyinin ini rendah hati. Yang dilarang itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati ini sangat dianjurkan. Maka siapa tahu ya kita temukan di luar sana dia hormat itu baik. Akan tetapi ketika mencari muka kepada atasan itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita rendah diri, yang dilarang rendah diri, tapi yang dianjurkan adalah rendah hati. Orang yang memiliki rendah hati ini memiliki 3 indikator. Iya.
Yang pertama adalah tidak suka melaknat. Karena kebiasaan orang itu, kultur yang berbeda, memiliki cara melaknat yang berbeda-beda. Di Makassar barangkali ada cara tersendiri, di negara lain juga ada cara tersendiri, di negara barat juga ada cara tersendiri atau gestur tubuh tersendiri melaknat. Misalnya dengan memperlihatkan jari tengah misalnya, itu gestur tubuh, tapi itu bagian daripada melaknat. Nah, orang yang memiliki sifat seperti ini maka dia tidak melaknat. Bahkan orang yang menyembah berhala pun itu atau menyembah selain Allah itu dilarang kita untuk melaknatnya. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wala tasubbul ladzina, janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Kalau kita mencela maka dia juga akan mencela yang kita sembah. Biarkan saja ketika nanti dia beriman, maka insya Allah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sifat hayyin ini adalah orang yang memiliki sifat pemaaf. Kalau kita melihat Abu Bakar As-Siddiq, dia beriman atau masuk Islam itu di usia 35 tahun. Meninggal dunia di usia 63 tahun. Hanya mendapatkan Ramadan 9 sampai 10 kali. Barangkali kita mendapatkan Ramadan sudah puluhan kali. Tapi Abu Bakar hanya 9 kali. Tapi keimanannya Abu Bakar ketika ditimbang itu jauh lebih berat dibandingkan keimanannya seluruh orang yang beriman. Kira-kira apa kelebihan Abu Bakar? Maka seorang ulama mengatakan, ma faddalallahu Abu Bakrin. Allah tidak memuliakan Abu Bakar dengan amalan yang dia lakukan, salatnya, zakatnya dan sebagainya. Akan tetapi Abu Bakar dimuliakan oleh Allah karena memiliki sifat hayyin, yaitu sifat pemaaf. Nah, satu ketika istri Rasul SAW yang bernama Aisyah itu pernah difitnah. Yang memfitnah ini adalah salah satu orang yang menjadi tanggungan Abu Bakar. Dia berikan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi inilah yang menyebarkan berita hoaks tentang perselingkuhan Aisyah yang bernama Mistah bin Usasah. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya tidak mungkin memaafkan dan tidak lagi memberikan bantuan. Maka diturunkanlah surah An-Nur ayat 13 sampai dengan 24. Sebagai teguran kepada Abu Bakar bahwa yang mana Anda pilih tidak memaafkan atau yang Anda pilih adalah ampunan dari Allah. Maka dia memaafkan. Maka ulama mengatakan bahwa ketika seseorang mampu untuk memaafkan, maka itulah ciri yang kedua, memiliki sifat hayyin. Yang ketiga adalah indikator sifat hayyin ini adalah orang yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi berikanlah 10 alasan sebelum menentukan sesuatu. Jadi ini barangkali ketika kita melihat sesuatu jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, orang tersebut pertimbangkan dulu, fikir dulu sebelum melangkah, maka sifat ini termasuk dalam kategori sifat hayyin. Yang kedua adalah sifat layyin. Layyin ini adalah lemah lembut tapi tegas. Nah, Rasulullah SAW termasuk pionir yang mengajarkan kepada kita yang memiliki sifat tersebut. Karena kenapa? Ya, Umar bin Khattab ini memiliki sifat temperamen. Ketika ada orang dari kampung, dia datang ke masjid Rasulullah kemudian ingin kencing, dia kencing di tepi masjid. Maka Umar ingin menegur bahkan memukul. Tapi Rasulullah membiarkan, kemudian setelah itu memberikan penjelasan bahwa tidak boleh membuang air kecil di tempat ibadah. Akhirnya orang tersebut karena sifat lainnya Rasulullah SAW, sehingga orang tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Itu banyak contoh-contoh dari hadis Rasulullah SAW. Ada orang yang sering memberikan kotoran, melempari kotoran Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah. Bahkan ketika dia sakit, dia mengatakan, ya Aisyah, apakah ada makanan? Saya ingin memberikan suguhan makan kepada orang tersebut. Nah, ketika Rasulullah datang, orang tersebut kaget. Kenapa? Karena ya kayaknya Rasulullah ini mau balas dendam. Tapi Rasulullah ketika dia datang justru menyuguhkan makanan. Maka akhlak lainnya Rasulullah ini yang menyebabkan orang masuk Islam. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim. Tidak pernah Allah mengucapkan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang melampaui batas, wahai orang yang durhaka, wahai para pemabuk. Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran. Akan tetapi selalu dikatakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan berputus asa. Wahai orang-orang yang melakukan maksiat, jangan berputus asa.
Nah, oleh sebab itu dengan sifat layyin ini, maka ketika orang memiliki sifat yang kedua, maka mampu untuk menangkal dirinya dari sentuhan api neraka. Yang ketiga adalah sifat qarib. Qarib ini dekat. Nah, tentunya sekarang kita dijauhkan dengan alat komunikasi atau yang dikenal dengan gadget. Iya. Bahkan antara keluarga, anaknya, istrinya, suaminya dalam satu kamar, satu ruangan, akan tetapi berbeda alamnya. Masing-masing di dunia maya. Maka sifat qarib ini, ya itu ketika seseorang atau dengan istilah lain silaturahim ini, maka ini bisa membuat seseorang itu ya terhindar atau haram hukumnya tersentuh dari api neraka ketika memiliki sifat qarib, dekat dengan orang lain. Kalau dia tidak ada, dia dicari, maka orang tersebut adalah orang yang ditunggu kedatangannya. Bahkan dalam istilah syariat dikatakan orang yang wajib ada. Kalau tidak ada, dicari. Tapi kalau tidak ada, maka orang merasa rugi ketidakadaannya. Nah, kemudian yang keempat, sifat yang keempat yang paling terpenting adalah sahlun, yaitu menjadi pribadi yang solutif. Selalu memberikan solusi. Nah, Rasulullah SAW ketika ada orang yang membatalkan puasanya di siang hari bulan suci Ramadan karena melakukan hubungan suami istri, maka Rasulullah tanya baik-baik. Bagaimana cara Rasul bertanya? Bahwa Anda berhak untuk membayar tebusan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh, tidak mampu ya Rasulullah. Memberikan makan 60 anak yatim. Tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan makanan bahwa ya ini sebagai pengganti berikan kepada anak yatim. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya yang paling termiskin. Maka Rasul mengatakan, silakan berikan makan kepada keluargamu. Nah, begitulah Rasulullah SAW memberikan solusi atau menjadi pribadi solutif sehingga terbebas dari api neraka. Nah, ada seorang sahabat yang junub ketika malam hari dan berkeinginan ya untuk mandi junub, akan tetapi di musim dingin bertanya kepada sahabat yang bagaimana hukumnya. Sahabat mengatakan ya harus mandi wajib karena junub. Akhirnya dia mandi wajib, berselang 3 hari dia meninggal dunia. Sampai informasinya kepada Rasulullah mengatakan seandainya dia bertanya, obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Maka Rasulullah SAW merupakan pribadi yang solutif. Maka siapa orang yang beriman menjadi pribadi yang solutif. Ada masalah yang dihadapi, dia memberikan solusi yang terbaik, maka insya Allah itu merupakan sifat yang menghindarkan dirinya dari sentuhan api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Subhanallah, luar biasa sekali. Saya sampai tertegum juga ini mendengarkan bahwa memang ternyata ketika kita hidup di dunia ini ada sifat-sifat yang dahulunya Rasulullah memang pegang teguh sehingga sampai saat ini, bahkan tadi Kinan mendengar juga bahwa Rasulullah ini sebagai pribadi yang solutif atas setiap masalah. Ketika kita mengambil keputusan jangan tergesa-gesa. Ternyata begitu kompleksnya agama Islam mengajarkan kita, begitu sempurnanya agama Islam, bahkan sudah diterapkan dan disiapkan sifat-sifat untuk menangkal api neraka. Untuk itu Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Syiar Ramadan, karena ada satu pertanyaan menarik yang saya siapkan yang ini juga akan berkaitan sebenarnya dengan pribadi solutif Rasulullah pada zaman Rasulullah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dan tentu saja masih bersama Ustaz Sabaruddin di segmen kedua ini dalam program Syiar Ramadan bersama Kala Group dan juga Tribun Timur. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita berada di segmen kedua ini karena seperti yang saya katakan di awal, Kinan sudah menyiapkan satu pertanyaan yang juga berkaitan dengan tema kita yang tadi. Tapi pertanyaan saya ini cukup menarik juga, Ustaz. Kita sebagai anak milenial yang memang kalau kita lihat sekarang ini sebagai generasi Z, kadangkala bahkan ini Kinan mengambil dari contoh diri sendiri. Kadangkala kita ini sangat tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu, terus yang kedua kadangkala juga kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil ini sudah yang paling benar nih. Dan yang ketiga lagi Ustaz, ini masih ada sinkronisasinya juga. Yang ketiga ini adalah tentang pribadi Rasulullah yang menjadi solutif bagi orang lain. Kadangkala untuk menjadi solusi untuk masalah kita sendiri ini sangat sulit Ustaz, apalagi mau jadi solusi untuk masalah orang lain. Nah ini nih yang menjadi pertanyaan juga. Ini sebenarnya gimana nih untuk sifat-sifat dasar seperti ini Ustaz? Silakan Ustaz Sabaruddin. Ya, terima kasih. Memang sebuah ungkapan mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu merupakan cara yang ditempuh oleh syaitan. Ya. Segala sesuatu tentunya kita pikir terlebih dahulu sebelum melangkah. Karena tidak ada penyesalan sebelum dilakukan. Ya. Biasanya itu penyesalan setelah dilakukan. Kalau dalam versi Bugis mengatakan masa sekali mak dimondri. Jadi tidak ada orang menyesal itu sebelum dilakukan, nanti setelah dilakukan. Oleh sebab itu ada tips yang bisa kita lakukan adalah ada dinamakan dengan sholat hajat. Ya. Ketika sesuatu berkaitan dengan hajat kita, ada sesuatu yang kita lakukan. Ingin meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apakah yang saya mau lakukan ini hal yang terbaik? Bagaimana caranya? Lakukanlah sholat hajat 2 rakaat. Maka insya Allah akan ada petunjuk dari Allah. Yang kedua, ketika ada 2 sesuatu yang tidak bisa kita pilih antara satu dengan yang lain. Kita bimbang antara pilihan orang tua atau pilot dengan pilihan kita. Ya. Kita bimbang apa ini yang terbaik dan sebagainya. Maka yang kita lakukan adalah yang dinamakan dengan sholat istikharah. Baik. Apa itu sholat istikharah? Adalah sholat meminta pilihan kepada Allah. Yang mana yang paling terbaik? Maka jawabannya akan diberikan oleh Allah. Bagaimana bentuk jawaban? 1, itu bisa kita lihat dalam mimpi. Ketika seseorang minta kepada Allah, ya Allah yang mana yang paling terbaik, boleh jadi diperlihatkan dalam mimpinya bahwa ini yang terbaik. Yang kedua, bisa saja ketika Allah tidak menghendaki maka dipersulit jalannya. Ketika ada sesuatu pilihan seperti ini tapi sangat sulit kita tempuh dengan berbagai cara tapi sangat sulit, maka yakin bahwa itulah cara Allah untuk menghalangi sesuatu itu untuk kita melakukan. Iya. Nah, dalam ibadah, sholat pun dilarang. Ada seorang sahabat yang tergesa-gesa karena tidak ingin mendapatkan masbuk dalam sholat. Nah, sehingga dia terburu-buru sampai ngos-ngosan. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai sahabatku, ketika mendatangi sholat berjamaah, janganlah datang dalam keadaan terburu-buru. Ternyata terburu-buru dalam menentukan sikap juga ini dilarang. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah, hai Muhammad, engkau ditanya tentang bulan. Maka Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian turun ayat sebagai jawaban, qul hiya mawaqitu linnas, bulan itu merupakan waktu untuk manusia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan? Bulan itu tidak memiliki cahaya, tapi bulan itu menerima cahaya dari sinar matahari. Seberapa besar sinar cahaya diterima bulan dari sinar matahari, sebesar itu pula bulan itu diberikan ke bumi. Maka seberapa besar informasi atau nikmat yang kita terima, sebesar itu pula kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, bulan itu memang indah ketika dari jauh. Akan tetapi ketika dari dekat, orang sering mengatakan, wajahmu laksana bulan purnama. Iya. Tapi ketika dia dekat, ternyata bulan itu hanya bopeng-bopeng saja. Nah, bopeng-bopeng itu bekas-bekas jerawat. Iya. Nah, artinya apa? Terkadang ada sesuatu yang kita lihat dari kejauhan itu sangat gemilang dan sangat menggemaskan.
Akan tetapi boleh jadi ketika dari dekat itu akan hilang bagaikan fata morgana. Makanya sesuatu itu ketika kita melihat menghadapi sesuatu itu mesti dipikir terlebih dahulu apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Karena semua perbuatan di dunia sekalipun itu maksiat ada dampak positifnya. Contoh, khamar minuman keras. Yas'alunaka 'anil khamri. Hai Muhammad, engkau ditanya tentang khamar. Kul fihi ma itsmun kabirun. Itu ada dosa besar wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya. Kira-kira apa manfaatnya itu khamar? Ya orang berbisnis dapat finansial. Nah, tapi dosanya itu jauh lebih besar. Makanya kita tidak boleh terburu-buru. Ada seorang ulama yang bernama Al-Muwakkal. Al-Muwakkal ini seorang ulama. Ya, ada ketika dia pergi masjid, dia temukan ada orang yang berdoa. Dia berdoa dalam keadaan menangis. Muncul prasangka negatif. Dia mengatakan, pasti banyak sekali dosanya dia menangis. Dia berdoa sambil menangis. Akhirnya Muwakkal ketika dia sholat tahajud, 1 bulan lamanya dia tidak pernah menangis. Nah, dia mengeluh kepada Allah, ya Rabb, kenapa saya tidak pernah menumpahkan air mata ketika sholat tahajud? Ternyata dalam mimpinya diberitahukan pernah dia menegur seseorang, ya dia berprasangka buruk kepada orang lain, terlalu cepat dalam mengambil keputusan tanpa dia pertimbangkan dulu apa dampak negatif dan positifnya. Akhirnya diminta maaf. Nah, ketika minta maaf malamnya dia sholat tahajud dan air matanya tumpah seakan-akan itu ditampung selama 1 bulan. Nah, yang kedua menjadi pribadi yang solutif. Bagaimana supaya kita menjadi solutif untuk diri kita sendiri sebelum menjadi solutif baru orang lain. Memang dasarnya adalah ibda' binafsika, mulailah dari diri kita. Hasibu anfusakum qabla am tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum menghitung orang lain. Terkadang kita lebih melihat ya semut yang ada di kejauhan, sementara kita tidak melihat gajah yang ada di depan mata. Nah, jadi memang harus kita mulai dari diri sendiri. Apakah kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri? Sudah bisa kita memanage kita punya hawa nafsu, apalagi di bulan suci Ramadan? Kalau sudah bisa menjadi solusi, maka insya Allah bisa juga menjadi solusi bagi orang lain. Kenapa? Karena yang dilihat itu apalagi menjadi sosok ayah misalnya, menjadi sosok atasan misalnya, maka yang dilihat itu adalah bukan ucapan, tapi yang dilihat itu adalah perilaku. Makanya seorang ayah tidak usah banyak menasihati seorang anak. Jangan menasihati seorang anak mengatakan, silakan sholat, tapi ketika waktu sholat dia menonton televisi. Jangan mengatakan anak tidak boleh merokok, tapi dia memberikan contoh yang kurang baik. Makanya menjadi pribadi solutif adalah bagaimana tercermin dalam diri kita, maka itu akan otomatis tercermin bagi orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitung diri kita sebelum menghitung orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazakumullah Ustadz Sabarudin. Ini luar biasa sekali, satu pengingat yang bisa kita jadikan pegangan untuk sebagai penguat kita di dalam menjalani kehidupan. Kenapa Kinan mengatakan penguat? Karena kadangkala Kinan mungkin bahkan masih banyak di luar sana juga yang kadangkala kita pandai untuk memberikan penilaian terhadap seseorang, tapi kita kadang lupa untuk menilai dan mengevaluasi diri kita sendiri. Dan ini tentu saja menjadi pengingat kita, ternyata ada banyak sifat, ada banyak karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita itu bisa menjadi salah satu penangkal api neraka. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia biasa, tak luput juga dari salah pastinya Ustadz, tapi ada kalanya kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Mbak Kinan itu sebelum kita keluar rumah, sediakan 2 kantong. Baik, kantong apa tuh Ustadz? Kantong yang satu yang lubangnya menghadap ke atas, dan satu kantong itu lubangnya menghadap ke bawah. Setiap kita mendapatkan pujian, maka itu disimpan di kantong yang lubangnya menghadap ke bawah. Tapi ketika kita mendapatkan cacian, maka itu disimpan di kantong yang lubangnya ke atas. Supaya apa? Supaya kita bisa introspeksi diri terhadap apa yang kita lakukan dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain.
Baik, melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Biarkan orang lain yang mengingat kebaikan kita ya Betul. Ustaz. Baik, syukuran jazakumullah Ustaz Sabaruddin di episode 28 kali ini nih sebagai satu bahan evaluasi ya hari ini, apalagi sudah 2 hari lagi menjelang Idul Fitri. Tentu saja kita harus banyak-banyak muhasabah diri, banyak-banyak mengevaluasi diri kita apakah memang segala kebaikan ataupun karakter yang kita bangun di bulan suci Ramadan bisa kita istiqomahkan di hari-hari biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Tribuners, berakhirlah untuk program Syiar Ramadan di episode 28 kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang selalu menarik bersama program Syiar Ramadan bersama Ustaz Sabaruddin dan juga Kinan Aulia bersama Kala Group dan juga Tribun Timur. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dan selamat menantikan saat-saat berbuka puasa. Semoga sehat Ki semua selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.